Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya tag videonya sore hari ini soalnya. Selamat pagi, siang, sore. Berjumpa lagi dengan saya Fajar Ari Mustafa dengan NIM 2019 0350111. Di sini saya membuat video lagi dengan tujuan untuk mengerjakan tugas dari Bapak Andi Eko Wibowo dari kuliahnya, yaitu kuliah tentang alkohol. Nah, di sini kami diberi tugas untuk membahas tentang sebuah jurnal ataupun paper yang pada intinya pada jurnal tersebut adalah membahas tentang akibat penyebab kematian dari alkohol seperti itu. Nah, di sini saya menemukan sebuah jurnal, yaitu jurnal tentang gambaran kasus kematian pada korban terpapar alkohol yang diautopsi di bagian ilmu kedokteran forensik dan mediko legal RSUP Profesor Dr. Kado periode 2014 sampai 2017 oleh Angela A. Pangemanan, James Wu, Nola T.S. Malo. Nah, nanti sebelumnya untuk jurnalnya nanti akan saya sampaikan atau di deskripsi ya, nanti saya cantumkan di sana untuk jurnalnya, link jurnalnya. Nah, untuk yang pertama itu yang terkait itu ya, di sini adalah pembahasan pokoknya adalah alkohol. Nah, dapat dilihat. Nah, ini kebanyakan untuk miras ataupun alkohol itu kebanyakan secara dari WHO itu menyampaikan bahwasannya sebanyak 320.000 orang berusia 15 sampai 29 tahun meninggal di seluruh dunia. Penyebabnya adalah alkohol. 5,1%-nya itu kematian dunia penyakit berhubungan dengan konsumsi alkohol, seperti itu. Nah, di dunia pada tahun 2000 diperkirakan 5 juta orang meninggal karena kecelakaan akibat alkohol, dan di Indonesia oleh korban laki-laki. Jadi di sini intinya alkohol itu adalah efeknya yang jelas apabila diminum mengakibatkan kematian di sini adalah kecelakaan. Nah, ada juga nanti di sini disebutkan bahwasannya 70% narapidana menggunakan, jadi untuk tindak kejahatan mungkin pembunuhan, perampokan dan hal sebagainya, sebelumnya itu kebanyakan 70% narapidana itu mengonsumsi alkohol. Lalu 40% rumah tangga juga seperti itu. Jadi untuk kasus meninggal ataupun kasus kekerasan pengaruh alkohol itu sangat banyak. Nah, sedangkan untuk ini di Sulawesi Utara sendiri ini prevalensinya 17,4% seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Pembukaannya adalah bahwasanya alkohol ini berbahaya dikonsumsi, selain haram di agama, karena juga mempengaruhi pola pikir, sehingga secara tidak langsung banyak secara tidak langsung atau secara tidak sadar banyak laki-laki, perempuan ataupun siapapun banyak melakukan kekerasan atau bahkan terjadi kecelakaan-kecelakaan yang bisa yang mengakibatkan kematian akibat alkohol. Lalu ini ada juga tabel kasus kematian korban terpapar alkohol. Jadi ini untuk tabelnya adalah dari tahun 2014 sampai 2017. Jadi dari 2014 sendiri adalah 4 kasus, 23,5%, 2015 3 kasus, 2016 6 kasus, lalu 2017 juga 4 kasus, dan total itu ada 17 kasus kematian akibat alkohol. Nah, itu adalah hasil penelitian yang dikumpulkan tadi dari hasil visum et repertum ver dari korban kematian terpapar alkohol yang diotopsi di bagian ilmu kedokteran forensik RSUP Kado selama 4 tahun. Nah, dan untuk kategori usianya itu kebanyakan adalah kelompok usia 26 sampai 35 tahun, karena kemungkinan untuk umur-umur seperti itu juga sudah dalam artian sudah mapan bekerja, jadi untuk mengonsumsi alkohol itu juga sudah dilegalkan juga menurut pemerintah 21 tahun lebih. Nah, sedangkan untuk diikuti kelompok 17 sampai 25 dan 36 sampai 45 tahun. Nah, untuk kategori usianya seperti ini dapat dilihat bahwasanya pada tabel 2
kategori usianya itu adalah 17 sampai 25 jumlahnya 4, lalu 26 sampai 35 jumlahnya 7, 46 sampai 55 jumlahnya 2, 56 sampai 64 jumlahnya 0. Jadi banyak juga anak-anak muda 17 sampai 25 tahun yang belum saatnya mungkin dari umur 17 itu mengkonsumsi, atau mungkin malah tidak diperbolehkan sebenarnya dalam agama kita, akan tetapi itu banyak yang sudah mengkonsumsi dan malahan menyebabkan kematian. Nah, untuk dari Manado sendiri itu kebanyakan adalah berjenis kelamin laki-laki untuk kematiannya. Nah, untuk penyebab kematian terbanyak akibat kekerasan tajam yaitu 15 kasus, yaitu sekitar 88,2%. Penyebab kematian lainnya itu dari alkohol sendiri apabila dalam tubuh dikonsumsi berlebih, selain mempengaruhi pola pikir ataupun cara bertindak cara tidak sadar, akan tetapi juga terjadi peradangan akut kelenjar ludah, perut, dan juga gagal jantung. Dan ini ada satu kasus, dan ini juga dari RSUP sendiri. Lalu ada juga kecelakaan lalu lintas, tapi kebanyakan adalah kekerasan tajam atau bisa dibilang secara tidak sadar membunuh ataupun malahan dibunuh, dikarenakan yang membunuh mungkin mengonsumsi bukan mungkin tetapi mengonsumsi alkohol. Nah, jadi bisa dikatakan korban alkohol dapat diidentifikasi tidak diizinkan pemeriksaan dari pihak keluarga. Nah, ini dikarenakan kondisi jenazah, banyak juga kondisi jenazah yang sudah hancur seperti kasus KALL, maka pemeriksaan itu akibat rusaknya organ apalagi lambung. Nah, lambung itu bisa diprediksi awalannya mengkonsumsi alkohol atau tidak itu dari lambung forensiknya. Jadi hal pertama, organ yang tidak boleh rusak jika harus diautopsi secara itu mengonsumsi alkohol atau tidak sebelumnya adalah lambung. Nah, mungkin untuk korban terpapar tadi juga sudah jelas 26 sampai 35 tahun itu kekerasan fisik ataupun psikis itu juga sudah jelas dari alkohol. Oleh karena itu dalam agama kita juga dilarang, dikarenakan mempengaruhi psikis atau psikis. Juga terdapat juga yang jarang itu terdapat 2 penyebab yang jarang, tapi jarang ada jurnal ini, tapi bila dikonsumsi terus menerus mungkin memang kita dalam keadaan sadar, dalam artian pecinta atau mungkin ada peminum alkohol seperti itu, mungkin walaupun dia tidak terkena kasus pembunuhan atau sebagainya, tetapi itu cukup dijauhi karena bisa menyebabkan penyakit kronis seperti tadi disebutkan bahwasanya untuk hal pertama yang tidak boleh rusak sendiri adalah lambung. Jadi kemungkinan lambung rusak itu juga ada, gagal ginjal, lalu ada juga gula, diabetes, ataupun bisa dibilang serangan jantung, gagal jantung juga bisa. Nah, oleh karena itu ini adalah jurnal tentang keseluruhan kematiannya itu. Dari jurnal ini, terpapar alkohol penyakitnya fatal dan sangat penting untuk diwaspadai, itu patut digarisbawahi. Dan oleh karena itu dalam agama kita mengharamkan sesuatu yang tidak baik pada tubuh kita sendiri, seperti itu. Nah, sehingga dapat saya simpulkan bahwasanya dalam jurnal ini tiap korban tidak cenderung meningkat ataupun menurun tiap tahunnya, melainkan bersifat fluktuatif atau tidak menentu. Nah, itu untuk usia-usianya yang sering adalah 26 sampai 35 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, lambung berbau alkohol, tanda khas jenazah. Nah, itu adalah kematian akibat kekerasan benda tajam. Tetapi juga ada tadi adalah karena gagal kronis atau penyakit dalam. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dari jurnalnya, yang bisa saya bahas. Jadi intinya adalah agama kita melarang itu adalah karena ini adalah suatu hal yang pastinya baik, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dalam Al-Qur'an juga sudah banyak dijelaskan bahwasanya kita hanya boleh mengkonsumsi barang-barang yang halal yang dan menjauhi apapun yang dilarang olehnya, seperti itu. Baik, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurangnya, dan apa yang saya sampaikan mungkin eh, sangat banyak kurangnya atau malahan tidak lebih dari cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.